Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdum. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab tahap ketiga tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan mempraktekkan PPL yang kedua di SDN Bedono 3 Kecamatan Sayong Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Madu mau mengecek terlebih dahulu. Cek kerapian anak-anak semua. Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Mejanya? Sudah. Rambutnya yang laki-laki dirapikan, kerah dirapikan. Nah, kalau kita rapi, nanti kita nyaman dalam belajar, ya, supaya nanti kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi berangkatnya lebih awal? Arya, maju. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Selesai kepada Pak Guru hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Pak Matung mau absen. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Sudah. Oh, ini ADJ-nya ya udah lagi khitan ya, sunat ya? Sudah berapa hari? 2 2 hari. Kita doakan semoga lekas sembuh. supaya bisa mengikuti pembelajaran. Anak-anak sekalian, nanti sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan rasa nasional kita, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Pancasila, mendukung Pancasila proklamasi, sedia bersumpah untukmu. Pancasila bersama rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, 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 ayo maju, maju. Nah, terima kasih. Itu adalah lagu tentang kesemangatan juga, ya. Rakyat adil, makmur, sentosa, adil, ya. Karena kalau kita melihat pemimpin yang adil, kita senang, ya. Kita suka pemimpin yang adil. Makanya untuk pembelajaran hari ini, nanti kalian akan diberi pembelajaran tentang rendah hati, tidak sombong, dermawan, dan adil, ya. Orang yang memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, dermawan, dan adil itu disenangi banyak teman, disenangi Allah, ya, disenangi semua orang, ya. Makanya dari itu kita harus bisa untuk menerapkan, menunjukkan sikap adil kita, ya. Nantinya setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman, harapannya nanti anak-anak bisa memiliki sifat itu. Sifat apa tadi? Rendah hati, tidak sombong, dermawan, adil. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, kalian masih ingat dengan kisah-kisah untuk Arya dan
Fandi tolong bisa memberi contoh. Yang lain aku 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yahya, Yunus, Zakaria, Isa, Muhammad, Nabi kita. Wajib sekarang untuk Fendi dan Ayah, silakan untuk kembali. Nah, ada 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. 25 nabi. Ayo bareng 3 orang maju. Yuk. Dibuka hitungan ketiga. 1, 2, 3. Langsung dicari tempatnya, tempat kelompoknya masing-masing. Yang hijau-hijau, yang kuning-kuning. Nih, yang hijau-hijau, yang kuning-kuning ayo. Pindah, langsung pindah yang hijau-hijau. Ya. Sudah? Nah, berarti yang ada tulisan ketua kelompoknya 7 jari ketua kelompok. Ya, berarti ketua kelompok Ibnu, Arya, dan April sama Tom 1. Nanti bisa untuk yang membacakan hasil presentasi ada sumber videonya tentang kisah Nabi Sulaiman. Sambil menyimak, sambil dilihat, dicatat, ya. Hei, lihat, itu Raja Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja kita untuk mengatur angin sehingga ia dapat terbang di angkasa. Anak-anak sekalian, tadi adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dalam kisah Nabi Sulaiman, dia memiliki sikap keteladanan, yaitu yang pertama tadi apa? Rendah hati. Tidak sombong. Sosok sebagai raja yang rendah hati. Dia memiliki banyak harta, tidak sombong. Dia memiliki banyak harta, dermawan, bersedekah. Dia menjadi pemimpin yang sangat adil. Nah, ini ada lembar kerja. Kalian harus menyelesaikan atau mendiskusikan per kelompok. Ya, tadi yang kelompok pertama membahas tentang masalah yang di sekitar kalian, yaitu tentang seorang pemimpin. Dia tidak rendah hati, artinya dia semena-mena, dia sombong, tinggi hati, pamer, ya. Ditulis di sekitar kalian tentang hal tersebut. Nah, yang kelompok kedua, di sekitar kalian banyak orang-orang yang kaya, tetapi dia sombong. Tulis atau berikan contoh
di sekitar kalian yang pernah mengalami melihat orang yang punya harta tetapi sombong? Karena di kisah Nabi Sulaiman yaitu dia memiliki memiliki harta tetapi dia dapat ditulis sesuai kelompok dan dicari. Nah, sudah membaca anak? Sekarang didiskusikan masing-masing kelompok. Ayo berapa masing-masing kelompok dicari, ditulis ya di sekitar kalian apa. Misalnya yang kelompok pertama tadi tentang rendah hati. Nah, ditulis pemimpin itu bisa RT, RW, lurah, camat, ya, atau kepala rumah tangga itu pemimpin yang kedua. Nah, berarti nanti mencari pemimpin atau orang yang memiliki harta yang sombong. Ya, di sekitar kalian ditulis ya, harta orang yang memiliki banyak harta tetapi sombong. Tangan untuk kedua. Ya, sementara jangan dia terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Ia malu memandang temannya karena malu pada Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok ini tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Untuk selanjutnya Pak Madung punya permainan, namanya permainan teka-teki silang mengisi. Ya, teka-teki silang atau crossword puzzle. Cara mengisinya, kalau mendata berarti kalian isi mendata. Misalnya Nabi Sulaiman meminta bantuan jin untuk membuat apa, ya. Terus yang kedua mendata juga. Dan ada juga menurun. Kalian baca instruksinya untuk menurun, jawab menurun, terus diisi sesuai dengan kotak menurun. Paham anak-anak? Silakan untuk dikerjakan. Yang tidak paham bisa ditanyakan instruksinya. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, yang tadi hasil diskusi dikumpulkan sama yang itu hasil permainan teka-teki silang tadi. Nanti dinilai. Dari diskusi ini, dari diskusi tadi ada satu yang masih belum, artinya kurang memuaskan, ya. Kelompok yang satu masih kurang memuaskan. Besok harus diperhatikan ya saat diskusi, ya. Saat diskusi nanti pemaparannya, mengamati videonya. Hasil dari teka-teki silang masih ada 3 yang belum memenuhi kriteria atau belum KKM, artinya di bawah 70. Ya, harus konsentrasi lagi, harus cermat dan membaca materi. Paham anak-anakku sekalian? Ini apa yang kalian dapatkan? Apa tadi pembelajaran tentang kisah keteladan Nabi Sulaiman? Rendah hati, tidak sombong, Jadi pembelajaran dari ini kita harus meneladani sikap dari kisah Nabi Sulaiman. Sikapnya tentang rendah hati, tentang tidak sombong, tentang sikap dermawannya dan adilnya. Nah, paham anak-anakku sekalian? Gimana untuk pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Sebelum Pak Guru akhiri, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang kisah Nabi Ilyas. Ya. Kalian baca di buku materi tentang kisah keteladan Nabi Ilyas. Ya. Nanti ditulis di buku tulis dan dikumpulkan besok. Pertemuan besok harus
ada kisah atau kalian nulis hasil kisah singkat keteladanan Nabi Ilyas. Bapak anak-anak sekalian, kita akhiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sampai bertemu kembali. Sekian dari Pak Madum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.